Halo, assalamualaikum bolo-bolo. Ketemu lagi dengan Anak Desa Channel. Pada video sebelumnya kemarin saya sudah membuat video tentang percobaan semai benih kaliandra merah langsung di kebun. Nah, pada video kali ini saya membuat percobaan lagi guys, yaitu saya mencoba untuk semai benih kaliandra merah ini di media tanam polybag. Jadi tujuan saya buat video ini tuh saya ingin eh, mengetahui hasilnya guys. Jadi antara metode semai di kebun langsung dengan di media tanam berupa polybag itu hasilnya nanti lebih bagus atau lebih baik yang mana guys? Karena biasanya benih itu setelah tumbuh dia nggak langsung bisa tumbuh begitu saja guys. Kadang itu ada yang mati. Saya kurang tahu ya apa karena hama atau karena apa. Biasanya itu ini daunnya itu seperti dimakan ulat gitu guys. Jadi daunnya itu rusak gitu kan. Kemudian mati. Ada juga benih yang nggak tumbuh. Itu memang benihnya mungkin ya yang kurang baik kualitasnya. Nah, tapi pada intinya yang saya ingin tahu itu ini guys, lebih bagus mana sih hasilnya itu dan lebih banyak mana yang tumbuh. Jadi ini sama kalau yang kemarin saya semai di kebun itu ada 5 bungkus dan tiap bungkusnya itu kan kata penjualnya ada 200 biji guys. Jadi ya kurang lebih 1000-an biji lah yang saya semai di kebun itu. Nah, sama di eh, video kali ini yang saya semai di polybag itu saya rencananya semai 5 bungkus juga guys. Jadi kurang lebih ya 1000 lagi. Karena kemarin saya punya itu 10 bungkus dan 10 bungkus itu 200 sehingga ya kurang lebih ada 2000 guys. Jadi ya setengah-setengah lah. Nah, dari situ saya mau buat percobaan ini supaya tahu sih lebih bagus mana. Sehingga nanti ke depan ketika mau semai lagi bisa dipilih salah satu mana yang lebih bagus gitu guys. Karena kaliandra merah ini merupakan salah satu pakan kambing dengan protein yang cukup tinggi guys. Karena dia merupakan jenis legum atau kacang-kacangan ya. Tuh dan juga kambing itu sangat suka guys kaliandra itu. Kalau misalkan kita memberi pakan bervariasi ya, mungkin kaliandra, reside, gajan dan segala macam, itu saya yang saya biasa lihat ini studi kasusnya kambing saya guys. Saya biasa lihat itu yang dimakan duluan adalah kaliandranya guys. Entah mungkin dari baunya mungkin ya. Mereka kan biasa itu kalau mau makan itu diendus dulu gitu guys. Jadi mungkin dari baunya kali ya. Sehingga mereka entah mengapa mereka selalu memilih kaliandranya terlebih dahulu guys. Entah dari bau sehingga wangi apa gimana jadinya eh, membuat mereka tuh tertarik gitu guys. Dan mungkin rasanya juga enak gitu ya mungkin bagi kambing itu. Saya kurang tahu alasan ilmiahnya seperti apa. Tapi ya faktanya seperti itu guys. Kaliandra itu mereka lebih apa ya? Lebih dulu mereka makan seperti itu guys. Nanti ketika kaliandranya sudah habis baru mereka akan melirik makanan yang lain guys. Jadi kambing itu atau mungkin hampir semua hewan mungkin ya. Mereka punya naluri mungkin mana yang lebih enak gitu mereka makan dahulu guys. Kaliandra ini kalau nggak salah jika dibandingkan dengan indigo vera ya mungkin 11-12 ya. Saya lupa lebih tinggi mana untuk proteinnya dan eh, kandungan ini yang lain. Pokoknya ya hampir sama lah. Bagus, sama-sama bagus untuk pertumbuhan kambing karena mempunyai protein yang tinggi. Tapi saya kurang tahu lebih bagus yang mana. Nah, jadi di kebun saya itu
saya belum punya terlalu banyak kali andra merah guys, sehingga ini saya coba untuk menanam mulai dari semai benih nih guys, karena mau beli yang sudah apa ya, biasanya tuh ada dijual itu yang ini kaliandra cabutan guys, jadi sudah tumbuh cukup tinggi, mungkin ya 20 sampai 30 cm seperti itu, sama penjual itu dicabut guys, dicabut sekaligus dengan akar-akarnya. Nah itu biasa mereka jual. Kalau di sini tuh 50.000 itu dapat satu ikat gitu guys. Nah satu ikatnya itu saya lupa kemarin, ibu saya kemarin sempat beli guys. Nah itu saya lupa dapat berapa biji. Kalau nggak salah 25 sampai 30 biji lah dengan harga 50.000 itu. Jadi ya kalau dihitung satuan berapa ya totalnya? Ya pokoknya cukup mahal lah guys kalau dihitung bijian. Apalagi ada juga tuh biasa yang jual secara online itu yang sudah ini guys, yang sudah ditanam di polybag seperti ini. Itu malah biasanya sudah cukup tinggi-tinggi, ada yang 1 meter, bahkan 1,2 lebih lah. Nah itu kan mahal guys. Ada yang menjualnya itu per satu polybagnya itu 2.000, ada juga yang menjualnya 3.000. Jadi kalau misalkan kita butuh 100 batang aja guys, ya sudah berapa ya? Sudah 200.000 atau 300.000, jadi kan cukup mahal guys. Sedangkan kalau kita beli benihnya seperti ini kan lebih murah gitu guys, lebih terjangkau. Tapi ya dengan konsekuensi waktunya yang lebih lama guys, karena kita mulai dari semai terlebih dahulu. Nah, metodenya masih sama seperti yang saya semai di kebun kemarin, guys. Jadi pertama benihnya itu kita rendam terlebih dahulu selama 24 jam. Nah, setelah itu ditiriskan, airnya dibuang, lalu kita tutup, guys. Kita tutup supaya kondisinya itu kelembabannya tetap terjaga sampai minimal tumbuh kecambah seperti ini, guys. Jadi kulit dari benihnya itu terbuka seperti itu, kemudian kecambahnya itu mulai keluar gitu guys. Setelah keluar, nah itu kita bisa mulai untuk semai guys. Tapi ini dari percobaan yang saya lakukan, sudah 2 kali saya merendam benihnya itu, ternyata nggak semua berkecambah guys. Jadi mungkin ya hanya seperempatnya lah dari total yang kita rendam itu guys. Ada yang kulitnya terbuka kemudian berkecambah, tapi ada juga yang tetap masih utuh seperti itu guys. Saya kurang tahu, mungkin kalau yang kulitnya bisa terkelupas kemudian muncul kecambahnya itu mungkin yang lebih bagus bibitnya mungkin ya. Kalau yang tetap utuh tidak terbuka itu mungkin yang kualitasnya kurang bagus mungkin ya. Saya kurang tahu, tapi makanya saya coba tanam saja guys. Apakah nanti bisa hidup semua apa enggak seperti itu kan. Kalau memang nggak hidup semua berarti kan bisa kita simpulkan mungkin ya. Kita tarik kesimpulan kalau bibit yang kulitnya terkelupas kemudian kecambahnya muncul itu berarti memang dari benihnya yang dia itu kualitasnya unggul gitulah. Nah, nanti kita lihat saja guys pada video berikutnya, nanti saya akan buat update-nya seperti apa karena saya juga penasaran sih. Ini saya belum sempat lihat yang di kebun kemarin guys, apakah sudah tumbuh apa belum. Tapi seharusnya sudah tumbuh sih, karena ini sudah ada kurang lebih ya seminggu mungkin ya. Saya lupa kemarin nanamnya itu hari apa. Tapi sudah cukup lama sih, beberapa hari yang lalu. Nah ini saya mulai menanam lagi. Nah ini dalam satu potnya saya buat atau saya isi 3 benih guys. Kenapa? Tujuannya karena itu tadi guys, kan nggak semua selalu hidup ya. Jadi untuk cadangan lah. Kalaupun satu mati, benihnya masih ada 2 gitu kan. Kalau 2 yang mati masih ada 1 seperti itu guys. Nah tujuannya seperti itu sih. Supaya tetap ada yang hidup lah minimal 1 gitu nanti. Dan juga kalau kelebihannya kalau kita menanam di polybag seperti ini itu lebih mudah untuk perawatannya guys. Karena kalau kita mau siram gitu kan lebih dekat. Kemudian airnya juga ada gitu guys kalau di rumah. Kalau di kebun ya lebih sulit guys, karena nggak ada mata air di sana, nggak ada sumber, harus bawa air dari rumah kita guys.
Jadi untuk perawatannya lebih sulit sih kalau semai langsung di kebun. Kelebihan dan kekurangannya seperti itu guys. Cuman ya kalau kita tanam di media polybag seperti ini ya lebih lebih capek guys, lebih ribet karena kita harus apa ya, mempersiapkan medianya, tanah, terus kotoran hewannya kita campur, kemudian kita masukkan ke polybag seperti itu. Jadi untuk waktunya lebih lama dan lebih ribet lah. Nah, seperti itu sih guys. Ini musimnya masih musim hujan sih. Kalau bisa mungkin ditutup ya setelah ini supaya nggak kehujanan guys. Karena kalau kehujanan kemudian polybagnya ini terlalu banyak apa ya, kesiram air, nanti malah busuk guys. Jadi setelah semai seperti ini lebih bagusnya mungkin ditutup gitu guys, supaya dia juga agak lembab ya, supaya tumbuh dulu benihnya seperti itu. Nah, dari sini saja sebenarnya harusnya ini sih guys sudah kelihatan kayaknya lebih bagus kalau kita semai di polybag, karena dari segi perawatannya kita kan lebih bisa ini ya, kontrol gitu kan. Beda dengan di kebun lebih membutuhkan effort lebih lah, membutuhkan usaha yang lebih kan. Harusnya kalau dari sini aja kita bisa ini sih guys, bisa menganalisa kalau hasilnya nanti bakal lebih bagus yang di polybag sih. Tapi ya kita lihat saja guys gimana nanti ke depannya, seperti itu sih. Nah, mungkin video kali ini cukup sekian dulu guys. Proses semai benih kaliandra merah di polybag. Ini sudah selesai. Total yang saya tanam ini ada 27 polybag. Jadi saya nggak buat semua, ini hanya untuk sampel saja guys. Nanti kita lihat, kita bandingkan dengan yang semai di kebun. Oke, terima kasih guys yang sudah menonton. Kita jumpa di video updatean selanjutnya. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum.